Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Hozairi untuk materi riset operasi informatika. Kita masuk di tahap pendahuluan. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk kepada materi-materi sebelumnya berikutnya, maka kita harus pahami tentang apa itu definisi riset operasi. Riset operasi adalah riset dengan penerapan metode ilmiah melalui sistem tim secara terpadu untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan optimum maupun minimum. Yang kedua, riset operasi mencakup dua kata, yaitu riset dan operasi. Riset harus menggunakan metode ilmiah, sedangkan operasi itu berhubungan dari proses yang berlangsung dalam kegiatan aktivitas manusia. Sehingga riset operasi merupakan aplikasi metode ilmiah terhadap permasalahan yang kompleks dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin, bisnis, dan seterusnya. Next, berikutnya adalah aplikasi riset operasi sering digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Yang pertama, keuangan, misalnya menyelesaikan permasalahan analisis cash flow, penentuan kualitas dan waktu pembelian. Yang kedua, masalah distribusi. Contoh misalnya bagaimana distribusi lokasi dan ukuran gudang, logistik dan sistem pengirimannya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah perencanaan, berapa jumlah karyawan, ukuran lokasi pabrik, penentuan rumah sakit, dan lain-lain. Yang keempat, bisa menyelesaikan permasalahan untuk di industri, misalnya perencanaan produksi, stabilitas produksi, dan penentuan jumlah produk yang akan diproduksi. Yang kelima, mampu menyelesaikan permasalahan manajemen, misalnya kebijakan maintenance, pengaturan proyek. Yang keenam, bisa menyelesaikan permasalahan marketing, pemilihan produk, timing, strategi periklanan. Yang ketujuh adalah mampu menyelesaikan beberapa permasalahan personal, pemilihan personel, pembagian kerja, dan seterusnya. Next, kalau kita bicara riset operasi, maka kita harus tahu apa itu model. Karena di dalam riset operasi yang harus ditekankan adalah bagaimana mendefinisikan permasalahan yang ada itu ke dalam bentuk model. Apa itu model? Model itu adalah interaksi, hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi sistemnya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di industri, di lembaga, di beberapa institusi itu bisa dimodelkan dalam bentuk matematis. Nah, apa saja model-model riset operasi? Yang pertama adalah teknik pemrograman matematika, misalnya program linier, pemrograman dinamis, metode jaringan. Yang kedua adalah teknik pemrosesan stokastik, misalnya proses Markov, antrian, teori probabilitas, dan seterusnya. Yang ketiga adalah metode statistik, analisis regresi, analisis klaster, pengenalan pola, dan analisis diskriminan. Baik, kalau Anda sudah paham tentang model riset operasi, penggunaannya, maka berikutnya Anda harus tahu tahapan-tahapan proses di dalam riset operasi. Yang pertama adalah merumuskan atau menganalisis persoalan, atau kita sebut dengan objektif, tujuannya apa. Yang kedua, pembentukan model matematika untuk mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Nah, biasanya model ini dinyatakan dalam bentuk persamaan, menggambarkan hubungan antara input dan output serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif, sehingga kita biasa sebut dengan objective function. Yang ketiga, mencari pemecahan dari model yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya, misalnya menggunakan metode simplex, linier, dan seterusnya.
Yang keempat, menguji model, apakah model itu bagus atau masih ada yang error. Yang kelima adalah mengimplementasi dari hasil yang kita sudah uji. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis persoalan dalam riset operasi. Jadi setiap persoalan yang ada dalam ranah kehidupan itu bisa dipecahkan dalam beberapa jenis riset. Yang pertama adalah linear programming, yaitu pemecahan persoalan yang berkenaan dengan penugasan. Yang kedua adalah dynamic programming, yaitu pemecahan persoalan perencanaan, pengeluaran, periklanan, distribusi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah teori antrian, teori inventory, dan game teori. Baik, kalau sudah memahami persoalan tadi, maka berikutnya adalah pembuatan model riset operasi. Yang harus diingat-ingat untuk adik-adik sekalian bahwa dalam riset operasi itu sering kita gunakan 3 hal. Yang pertama adalah variabel keputusan. Yang kedua adalah tujuan. Jadi menentukan tujuannya apa. Yang ketiga adalah kendala. Contoh misalnya, sebuah perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus, serta membutuhkan waktu pembuatan selama 4 jam. Untuk membuat kursi dibutuhkan 2 bahan, 2 meter persegi kayu jati dan 3 meter persegi kayu pinus. Waktu pembuatannya adalah 2 jam. Dari penjualan sebuah meja, yang ingin diambil keuntungannya adalah sebesar 12.000 dari meja dan 8.000 dari kursi. Nah, ini adalah variabel keputusannya ada di sini. Terus ini adalah tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, dan ini adalah constraint-nya. Constraint-nya apa? Kendalanya. Mebel tersebut ingin membuat sebanyak-banyaknya tetapi terbatas dari bahan baku dan tenaga kerja. Dalam seminggu ia hanya mampu mendapatkan 150 meter persegi kayu jati dan 100 meter persegi kayu pinus, serta hanya memiliki 80 jam kerja. Problemnya, berapa buah meja dan kursi yang harus dibuat, mengingat kendala yang ada supaya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dari contoh ini kita coba jawab satu persatu. Apa saja variabel keputusannya? Kalau dari cerita tadi bahwa ada 2, yang pertama adalah meja, itu disebut dengan X1, yang kedua adalah kursi, kita sebut dengan X2. Yang kedua, tujuannya apa? Yaitu memaksimumkan keuntungan, yaitu dengan persamaan 12.000 X1 plus 8.000 X2. Yang ketiga adalah kendala constraint. Nah, constraint-nya bagaimana? Kita coba dari tadi sumber dayanya apa saja? Kayu jati, kayu pinus, dan jam kerja. Terus yang kedua adalah mejanya. Ini adalah X1, ini adalah kursi, ini adalah X2-nya, sedangkan di sini adalah persediaannya. Dengan membuat X1 itu buah meja, X2 buah kursi, maka kendala yang harus dipenuhi adalah 5X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 150, 3X1 plus 3X2 lebih kecil sama dengan 100, dan 4X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 80. Nah, X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0 karena supaya hasilnya menjadi bilangan bulat. Jadi inilah jawaban dari permasalahan tadi. Yang pertama menentukan variabel keputusan, yang kedua menentukan objective function, yang ketiga menentukan constraint-nya. Gitu aja dulu adik-adik sekalian kuliah kita di bab pendahuluan
tentang riset operasi. Nah, untuk menambah pemahaman adik-adik sekalian, maka saya siapkan 4 soal. Soal nomor 1 silahkan dikerjakan oleh NPM yang berakhiran ganjil. Sedangkan soal nomor 2 yang genap itu dikerjakan dengan NPM yang genap. Ini soalnya ada 4. Contoh saya bahas nomor 1. Sebuah perusahaan menjual 2 ember plastik untuk kebutuhan rumah tangga. Pasar yang potensial bagi ember produksinya tak terbatas. Tiap ember harus diproses melalui 2 jenis mesin yang berbeda. Nah, jenis mesinnya adalah mesin A dan mesin B. Nah, ini mesin 1, mesin 2. Nah, ini adalah waktu prosesnya dan ini kapasitasnya. Nah, adik-adik sekalian hanya disuruh membuat model untuk menentukan campuran produksi ini. Untuk persoalan di atas, misalnya ini adalah 4x1 plus 2x2 harus lebih kecil sama dengan 2000. Yang ini berapa? 3x1 plus sekian dan sekian dan seterusnya. Dan mohon maaf, ini adalah 4x1 harus plus x2 plus 4 plus 3x2 harus lebih kecil sama dengan 20. Ini juga begitu ke bawah, sedangkan ini adalah kapasitas keuntungannya. Fungsinya adalah 2000x1 plus 3000x2. Nah, B, keuntungan ember A menjadi 15.000, jadi ininya dirubah. Sedangkan ember A dan ME keuntungan negatif, berarti kerugian masing-masing sebesar ini adalah minus 10, ini minus 5.000, dan kapasitasnya pertama naik menjadi 2.500. Silahkan dibuatkan dalam model matematisnya. Berikutnya begini juga dibuatkan, ini adalah soal cerita, dibuatkan dalam bentuk tabel tadi, bagaimana model matematisnya. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan sehat.